Mari kita mulai live malam hari ini teman-teman semuanya. Nama saya Ellen May, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT. Aku mengedukasi dari tahun 2011, aku di pasar saham dari tahun 2007 dan udah mengalami naik turunnya market. Dan aku senang sekali di industri ini. Kita akan mulai live malam hari ini. Seperti biasa, live-nya akan ngebahas tentang market hari ini tuh gimana. Dan kira-kira besok gimana, sentimennya apa aja. Terus teman-teman tentang bagaimana cara investasi sahamnya atau cara trading sahamnya, aku akan jelaskan di acara yang terpisah. Jadi bukan di live malam kayak gini, karena live malam tujuannya lebih ke update daily ya. Oke, semangat semuanya, selamat malam semuanya. El Enrico, semoga besok IHSG gak merah. Gak apa-apa sih IHSG merah, yang penting sahammu hijau. Karena kemarin IHSG merah banyak juga saham yang hijau. Dan kalau sahammu merah sesekali juga gak apa-apa juga. Selamat malam Bu Jumailan, selamat malam semuanya. Saya izin matiin komennya yang ada di Igoy. Oke, aku izin matiin komen yang ada di Igoy. Aku mau start bahas dari apa ya? Malam hari ini aku akan bahas tentang Trump dan juga PM Inggris. Terus aku mau bahas tentang Danantara pastinya. Jadi Danantara ini ngapain aja sih? Apa yang terbaru dari Danantara? Dan kira-kira perusahaan mana yang bakal dapat guyuran duit dari Danantara? Kalau sebelumnya saham-saham plat merah, perusahaan-perusahaan plat merah itu dapat sentimen positif dari Danantara pastinya. Sekarang ternyata bukan cuma yang plat merah, tapi juga yang swasta ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bukan punya pemerintah itu juga kayaknya bakalan dapat cipratan dana dari Danantara sepertinya ya, yang mungkin masih perlu dikonfirmasi gitu. Nah, terus kita juga bakalan update tentang Antam yang labanya diprediksi jadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Terus kita juga bakalan ada update sedikit tentang saham-saham properti. Intinya sih sebenarnya topik utamanya hari ini adalah Danantara yang invest 143 triliun ke saham ini, ke emiten ini ya. Dan kita lagi wait and see juga untuk suku bunga BI dan The Fed. Market bakalan gimana kira-kira ke depan. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, aku ada nge-live juga di Igoy aku Ellen May _official. Jadi langsung aja yuk cus. Start dari IHSG dulu dan bagaimana pergerakan investor asing hari ini, lagi banyak buy atau justru malah lagi banyak sell. Asing hari ini ada net buy di pasar reguler sebesar 196,63 miliar. Dan saham yang di net buy asing ada Antam 406 miliar. Wow, ya udah naik tinggi, masih bakalan naik lagi. Tidak ada, nggak turun banyak gitu ya. BCA asing net buy 61,5 miliar. TLKM, ya ini BBCA aku buka sedikit. Terus Antam ya, yang asing net buy juga. Dan kemudian AMRT itu Sumber Alvaria Trijaya alias Alfamart yang asing net buy 44,1 miliar. Padahal bentuknya kayak gini, kalau secara teknikal aku langsung gatel komenin ya, ini gambarnya adalah pattern double tops gitu. Terus kemudian ada TPIA itu apa? TPA itu Chandra Asri Pacific Tbk, salah satu perusahaannya Pak PP atau Prayogo Pangestu yang ada net buy 37,9 miliar. Nah, terus kita mau lihat bentuk IHSG ini sekarang gimana sih, teman-teman? Coba diperhatikan di sini. Ini bentuknya IHSG, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, ini IHSG bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya ada potensi double tops. Cuman double tops itu sendiri terkonfirmasi jika dia menyentuh level 7029 atau 7030. Nah, sedangkan kalau teman-teman perhatikan di sini, ini dia ketahan MA20-nya, dia nggak turun ke garis biru di bawah atau di 7030 ini. Berarti double topsnya belum terkonfirmasi. Dan kalau double topsnya belum terkonfirmasi, bisa jadi bentuknya malah jadi kayak gini nih. Sebentar ya, nanti dia bisa jadi rectangle, bisa jadi kayak gini ya. Nah, jadi begini nih, jadi sideways gini.
Nah, terus kita lihat saham-saham penggerak indeks sebelum kita bahas sentimen-sentimen hari ini. Kita coba lihat dulu BCA yang sideways selama beberapa hari, tapi hari ini malah net buy, asing net buy. Ini gimana ya saham BCA yang beberapa hari terakhir ini sempat terkoreksi ya, terus kemudian dia stagnan di 9.000, dia kayaknya mulai mendekat ya, jadi dia kayaknya mulai mendekat ke area harga wajarnya dia atau ke area ya harga wajarnya dia di sini ya. Itu untuk BBCA. Jadi sebelumnya udah agak over value, ini jadi fair value lagi gitu. Nah, terus untuk BBCA ini ya, kira-kira gimana nih buat investing atau buat trading? Karena kalau buat investing tuh sebenarnya udah nggak murah-murah amat gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan perbankan besar yang pertumbuhannya masih 2 digit itu cuman BBCA tok. Jadi untuk long term investing sebenarnya BBCA ini masih menarik. Meskipun kalau pakai strategi value investing ya dia udah nggak murah lagi. Jadi strateginya apa? Strateginya DCA saja gitu. Nah, aku mau kasih lihat valuation band. Ini baru aja tim aku ada BAM di sini. Jadi thanks to my team yang udah banyak bantuin aku banget. Tanpa kamu siapa sih aku? Oke, teman-teman coba perhatikan di IG aku ellen_official. Di sini aku ada share valuation bandnya BBCA. Sempat di atas standar deviasi plus 1 artinya mehong. Terus kemudian dia turun lagi valuationnya mendekati rata-rata 5 tahun yang artinya dia fair value ya. Jadi udah mulai dekat dengan fair value-nya. Nah, ternyata dia nggak pas di fair value banget tuh. Artinya ada sedikit agak kemahalan sedikit gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dia tuh sedikit kemahalan. Nah, fair value-nya tuh di angka berapa sih? Sekitaran 8825 atau 8.800-an di sini sekarang. Atau 89 ya. Jadi lebih ke 88-an lah gitu. Nah, jadi kira-kira gimana nih? Udah nggak buat value investing, tapi buat DCA aja gitu. Jadi kalau kalian ngincer cuan sebenarnya ya, kalau kalian cuma ngincer cuan sekitaran 6 atau 7% 1 tahun, sebenarnya saat ini BBCA juga masih bisa banget kalau kalian masuk di sini ngincer cuan segitu. Misalkan kalian berpikir ya ini mau masukin duit baiknya ke obligasi atau FR. Tadi siang saya habis ditawarin lagi nih sama teman dari perbankan ya. Jadi ada dibagi-bagi gitu kan ya. Ada nih FR sekitar 6,9 sekian. Terus jatuh temponya sekitar 2034, kupikir lama banget gitu ya. Jadi kalau misalkan di BBCA sebenarnya itu mau dapat cuan segitu dalam periode jangka waktu 1 tahun tuh bisa banget gitu. Nah, tapi investasi memang nggak semuanya di saham, boleh di investasi yang lain juga gitu ya. Oke, tujuannya supaya apa? Tujuannya kalau ada crash kalian masih punya dapat cash, yaitu duit-duit kalian yang kalian simpan di deposito dan di obligasi tadi. Pertanyaannya apakah akan crash? Banyak tokoh terkenal yang memprediksi bakalan terjadi crash lagi seperti 98. Salah satunya Robert Kiyosaki, tapi kalau Robert Kiyosaki itu kayak setiap tahun prediksi crash terus sampai terjadi. Itu udah dari bertahun-tahun dulu selalu kayak gitu orangnya. Kayak saya mau menyebut beliau the father of bears mungkin ya, the father of bear. Selain itu, nah kalau yang ini saya percaya Ray Dalio karena alasannya lebih masuk akal dan gak setiap tahun memprediksi akan terjadi crash. Tapi Ray Dalio bilang bahwa Ray Dalio itu bukan ngomong tentang bakalan terjadi crash kayak 98 atau 2008 gitu. Tapi Ray Dalio tuh bilang bahwa Amerika tuh berada di puncak siklus hutang jangka panjangnya dan puncak yang gede banget. Jadi kalau seorang seperti Ray Dalio yang dia lagi populer ya belakangan ini ya, karena katanya mau jadi penasihat dan tentara yang entah jadi atau nggak jadi, mungkin secara pertemanan saja gitu. Dari dulu aku udah ngikutin dia, cara dia untuk memantau secara makro itu sangat
sangat masuk akal banget, cengli banget lah gitu loh. Jadi yang dia perhatikan itu sebenarnya tingkat utang sebuah negara dan kemampuan sebuah negara untuk membayar utang tersebut, dan tidak hanya negara saja tapi juga masyarakatnya. Dari situ sebenarnya krisis kayak subprime mortgage kemarin itu bisa terantisipasi. Jadi crash itu sebenarnya karena bubble hutang jangka panjang tuh pecah. Ada crash besar, ada crash kecil. Nah kalau crash kecil itu sebenarnya ya bubble kecilnya yang pecah. Jadi crash besar itu di atas ini. Nah di dalam perjalanan crash besar itu, siklus besar itu ada naik turun jangka pendek. Mungkin bentuknya mirip kayak chart harga saham, tapi yang membedakan adalah ini chart dari siklus perekonomian gitu. Nah kalau di harga saham kan di dalam tren ada tren, dalam tren besar ada tren kecil ya, naik turun kayak gitu. Di ekonomi juga seperti itu. Nah yang menarik, Ray Dalio itu bilang saat ini tuh Amerika lagi di puncak siklus hutang tapi yang jangka panjang alias yang gede. Berarti resikonya lumayan gede kalau berdasar analisis makro dari para ahli tersebut ya. Cuman teman-teman semuanya, krisis itu jadi salah satu kesempatan buat kita juga. Maka dari itu tadi alasan kenapa saya bilang cash itu sebaiknya untuk kondisi seperti saat ini harus tetap ada. Entah kalian mau taruh di obligasi negara, SBN, atau taruh di emas, atau taruh di deposito ya. Jadi kalau yang paling liquid mungkin tabungan yang bunga tinggi kayak BPR, tapi saya tidak menyarankan ke BPR manapun gitu, maksudnya terserah kalian gitu loh, ini just idea. Oke, nah jadi ketika market lagi crash, kalian mau masukin duit di saham itu bisa. Pendapat saya pribadi bagaimana melihat kondisi market saat ini, Indonesia tuh habis diskon gede-gedean kemarin, harga sahamnya habis diskon gede-gedean. Dan seperti yang saya bilang kemarin, ada teman saya yang bilang, wah tahun ini market bakalan gelap, bakalan suram nih. Dari bertahun-tahun yang lalu, 2019, 2018 ya, jadi sejak Danantara, mohon maaf, Jiwasraya, sejak case Jiwasraya waktu itu mencuat, itu market kan jadi sepi banget ya. Tapi kenyataannya meskipun orang bilang kayaknya suram, selalu ada aja peluang gitu, antara peluang naik untuk trading atau peluang turun untuk investing. Oke, jadi aku mau summary aja untuk saham BCA ini, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT. Ini untuk trading agak slow, udah mulai slow melo. Jadi kalau trading di BCA memang size-nya aku gedein, tapi growth-nya jauh banget ya dibandingin dengan saham-saham second liner yang di tradingin sama M-Trade. Jadi tetap aku bagi-bagi juga gitu. Oke, terus nanti sahamnya apa aja aku akan bahas. Kemudian aku akan bahas sedikit tentang saham big banks yang aku udah jarang bahas. Ya, BBRI hari ini tuh lagi berada di area supportnya. Ya, jadi di area support dekat 3930 ini adalah support bagus, jadi sabar aja teman-teman, dan kalian dikasih diskon lagi. Ini for long term investing. Oke, buat trading juga oke. Kok bisa sih saham BBRI kok bisa buat trading? Oke, sebentar, aku mau kasih lihat ini. Nah, jadi dia growth-nya dalam rentang waktu 1,5 bulan itu 29%. Sampai per hari ini itu 14% dari 8 April kemarin ya. Dan itu aku udah sering bahas berkali-kali, bottomnya dari Maret sebenarnya gitu. Jadi menurut aku ini normal swing aja, normal swing yang didapat ya, normal swing aja, normal swing yang terjadi karena investor gede profit taking ya. Oke, teman-teman coba perhatikan di IG aku @ellenmay_official. Teman-teman perhatikan ya, aku lagi bahas saham-saham for big banks setelah lama kita nggak bahas ini. Nah, ada yang menarik juga nih sama BMRI dari pattern technicalnya. Jadi ini benar-benar jangka pendek doang ya kalau menurut aku ya. Ini kalau aku tarik satu garis merah di BMRI sekarang ini pas banget di support garis merah ini. IG aku namanya ellenmay_official. Oke ya, terus kemudian teman-teman
Jadi ini jadi support yang oke, cuman aku disclaimer dulu pergerakannya bakalan lebih lambat dibandingkan saham-saham second liner yang kita tradingin. BBNI sesuai dengan antisipasi dan prediksi M-Trade bahwa dia akan sideways ketika menyentuh 4540 dia akan sideways ya. Jadi manage your expectation untuk saham for big banks agak-agak slow, melo-melo. Kemudian aku mau bahas saham yang potensi dapat duit dari Danantara. Tapi aku mau update dulu tentang Trump dan juga The Fed dan suku bunga BI gimana, karena ini juga penting banget dibahas. Jadi Donald Trump dan Inggris ini resmi deal dagang di KTT G7 ya. Jadi Trump dan Perdana Menteri Inggris atau Keir Starmer ini udah menandatangani kesepakatan dagang KTT G7 di Kanada, di mana tarif impor mobil dan barang dirgantara dari Inggris ke Amerika itu diturunin. Tapi tarif baja dan aluminium tuh belum selesai dibahas. Nah, Inggris dapat jatah ekspor 100.000 mobil per tahun ke Amerika dengan tarif 10% lebih murah daripada negara lain. Kemudian tarif barang dirgantara kayak suku cadang pesawat itu juga dihapus. Tapi masih ada sektor yang belum dibahas seperti obat-obatan, daging sapi, dan etanol. Implementasinya itu nunggu 1 minggu lagi setelah diumumkan secara resmi. Nah, sentimen ini sangat berpengaruh pada US stocks ya, karena emiten-emiten yang terkait itu kan listed di bursa Amerika beberapa ya. Nah, jadi kalau negara lain sendiri gimana? Antara Amerika dan Jepang belum ada deal karena masih banyak hal yang belum sepakat. Amerika dan Eropa dan Kanada masih negosiasi, dan ada isu tarif baru 10% untuk ekspor Eropa, tapi Komisi Eropa bilang belum ada keputusan gitu. Terus Trump juga mengancam bakalan menaikkan tarif sepihak kalau negosiasinya berhenti, dan tarif Liberation Day itu bisa balik lagi setelah 9 Juli. Cuman sekali lagi kalian gak usah takut, karena kita udah biasa ngelihat Trump itu kayak kebijakannya bolak-balik terus. Jadi kalau dia ada gertak sesuatu yang kelihatannya signifikan, bisa jadi dibatalin. Berantem sama Elon Musk aja juga bisa baikan ya, entah antara Trumpnya atau Elon Musknya. Aku melihat ada satu hal di sini yang menarik. Nanti aku akan bahas saham Tesla. Apakah ini ada dalam tanda kutip praktek pump and dump, atau mungkin nggak tanda kutip gitu ya, atau mungkin sengaja gitu. Oke ya. So the most influential pompomers, the most influential pompomers mungkin sujon nih saya nih ya. Oke, tapi ada kabar baik juga ya terkait dengan perang dagang. Balik lagi ke perang dagang, Amerika dan China itu udah sepakat buat kerangka kerja untuk nurunin ketegangan dagang dan ngatur ekspor rare earth-nya dia. Oke, jadi itu ada beberapa sentimen positif dari perang dagang yang dinanti-nanti investor besar. Impact-nya apa buat saham Indonesia? Itu lebih impact-nya ke saham-saham big banks. Karena kalau for big banks itu investor gede, mereka benar-benar melihat kondisi makro kayak gimana. Yang dinanti-nanti sebenarnya adalah suku bunga dari The Fed dan juga tarif resiprokal yang bakalan habis, keringanannya atau pausingnya itu bakalan habis di 9 Juli nanti. Nah, gimana dengan suku bunga BI dan The Fed? Besok 18 Juni Bank Indonesia itu bakalan mengumumkan suku bunga. Perkiraannya BI bakalan menahan suku bunga 5,5% sambil nunggu arah dari The Fed ya. Jadi kalau The Fed sendiri perkiraannya juga akan tetap di 4,5%. Dan yang kita pasti sudah tahu, Donald Trump pasti bakalan ngoceh lagi. Ngocehnya sebentar mau nyopot Powell, sebentar bilang enggak deh, sebentar bilang sebel sama Powell, sebentar bilang enggak deh, karepmu lah don ya. Jadi sejak awal Trump pengen The Fed memotong suku bunga hingga 1%. Mungkin itu bagian dari strategi dia, dari perang tarif dan sebagainya. Itu untuk menarik minat pengusaha untuk bisa mengembangkan usaha atau manufakturnya di Amerika. Mungkin maksudnya supaya bunga untuk kredit juga lebih murah ya. Tapi kan The Fed punya cara sendiri. Terus for your information juga, Bank of Japan hari ini udah duluan menahan suku bunga di 0,5%, dimana itu bagus. Kenapa? Karena kalau BOJ
BOJ Jepang itu justru tendensinya mereka mau naikin suku bunga. Suku bunganya mereka rendah sekali. Jadi banyak sekali investor yang melakukan carry trade. Carry trade itu apa? Carry trade itu artinya investor itu ngutang di negara tersebut dan uang hasil utangannya itu digunakan untuk uang hasil utangannya digunakan untuk berinvestasi. Dan salah satu carry trader terbesar di dunia adalah Warren Buffett, dan dia ngutang di Jepang. Terus yang menarik, dia gunakan juga untuk investasi di Jepang, di saham-saham di Jepang kayak Mitsui, Mitsubishi yang dia anggap valuasinya masih murah saat itu gitu ya. Oke, sekarang aku mau ke saham Indonesia lagi, teman-teman yang di Tok yang di YT, langsung ke Igoy untuk bisa lihat chart saham-saham yang aku bakalan bagiin. Dan aku mau kasih tahu dulu, yang pengen belajar tentang long term investing bisa DM aku MVestart. Acaranya 28 Juni jam 10 pagi. Acara ini gratis buat teman-teman yang mau belajar investasi saham. Nah, tapi kalau kalian pengen belajar tentang arah dari kripto sekarang bagaimana? Bisa ikut webinar Cryptofolio Sabtu ini jam 10 pagi. Webinar ini gratis untuk teman-teman M-Traders, tapi tidak gratis untuk teman-teman yang non-M-Traders. Jadi M-Trade bekerja sama dengan Cryptofolio ya. Jadi teman-teman yang non-M-Traders daftarnya bagaimana? DM saya aja Cryptofolio, nanti akan dikasih link untuk daftarnya, pastinya ada diskon ya, meskipun nggak gratis buat yang non-M-Traders. Langsung aja saya bahas TPIA. Nah, kabarnya nih TPIA tuh bakalan dapat duit, bakalan dapat suntikan dana dari Danantara. Wah, bener nggak sih? Nanti kapan-kapan ya coba kita konfirmasi langsung ke Danantara ya, barangkali mau nih diajak live bareng gitu ya, teman-teman dari Danantara mungkin. Nah, jadi ada update soal gebrakan baru. Danantara tuh bakal nyuntik investasi ke beberapa sektor. Yang pertama, Danantara dan Indonesia Investment Authority atau INA itu bakalan guyur modal 800 juta US dollar atau sekitar 13 triliun rupiah ke TPIA untuk untuk bangun pabrik kimia strategis. Disclaimer, saya bukan lagi suruh kamu beli saham TPIA, tetap kalau saya akan perhatikan chartnya dulu gimana. Nah, pabrik itu nantinya bakalan ditargetkan untuk punya kapasitas produksi caustic soda padat 400.000 ton per tahun, ethylene dichloride 500.000 ton per tahun. Dan menariknya anak usaha TPIA inilah yang bakalan dikelola. Ya, jadi di mana PT Chandra Daya Investasi yang bergerak di bidang investasi dan infrastruktur pendukung itu akan IPO dalam waktu dekat. Namanya CDIA, kalian mungkin udah tahu itu. Meskipun nggak disebut anak usaha yang mana, ini bisa jadi katalis positif buat IPO CDIA. Jadi kalau kalian tanya IPO CDIA bakalan naik nggak, kemungkinan besar iya. Tapi kalian kalau mau masuk saham-saham IPO, ya sebenarnya itu prinsipnya nitip sendal aja sih gitu loh. Nggak bisa diprediksi secara teknikal tuh nggak bisa. Jadi kayak main sentimen doang kayak gini. Oke ya. Terus teman-teman yang di Tok yang di YT langsung aja ke Igoy, nanti akan bahas chartnya TPIA gimana. Nah, dampaknya ke kinerja TPIA kalau pabriknya jadi, TPIA ini bisa produksi sendiri, bahkan bisa lebih efisien dan margin atau keuntungan tuh bisa naik gitu loh. Terus EDC tuh bahan penting dan banyak dicari dari negara lain. Jadi kalau surplus produksi, TPIA ini bisa jual ke luar negeri dan nambah cuan dari ekspor. Nah, produk kimia ini tuh penting buat industri tekstil, pulp, dan pengelolaan air. Jadi kalau TPIA bisa jadi pemain kunci di rantai pasukan nasional ya, kalau hal ini lancar ke depannya. Terus yang kedua tentang Danantara. Danantara itu mau ngedukung, nanti dulu kita bahas nanti soal Danantara yang mau ngedukung apa lagi. Langsung aja kita lihat saham TPIA bagaimana dan saham-saham Pak PP gimana. Oke, it's not a buy or sell recommendation. Aku mau update aja. Teman-teman yang di Tok yang di YT, langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chart TPIA. Igoy aku adalah @ellenmay_official. Oke, nah mari kita lihat di sini. Oke. Ya, jadi TPIA sejak breakout dari 8.700 dia memasuki masa uptrend, tapi saat ini sebenarnya tuh resistance-nya sangat kuat sekali di 10.600. Jadi perhatikan di sini. Perhatikan di sini,
ini tuh dia lagi potensi ketahan MA20 ya. Jadi MA20-nya di sini. Di sekitaran level 9650-an. Ya, di sekitar 9650. Nah, jadi TPIA ini bisa dibilang kalau mau di trading pakai MA20 lumayan nurut. Tidak semua saham seperti ini. Kadang-kadang aja. Kesimpulannya, pertanyaannya, apakah TPIA ini layak untuk dibeli jika dia turun ke 9675 di area yang kena MA20 lagi? Sebaiknya teman-teman perhatikan pattern juga. Kalau misalkan candlenya merah padam, ya sebaiknya wait and see dulu. Ya, oke. Tapi TPIA akan masuk ke dalam watchlistnya M-Trade dengan sentimen yang positif terkait dengan Danantara. Sementara ini kita lagi masih wait and see dulu. Antara buy on weakness atau mungkin malah buy breakout dari 10.625. Tapi sebenarnya saya kepengennya TPIA ini sideways dulu. Kalau bisa sideways lebih panjang, patternnya itu akan lebih bagus. Oke, terus kemudian kita lihat BRPT. Ya, jadi TPIA anak BRPT ya, kita lihat di sini BRPT-nya juga sama uptrend, dan kita akan lihat apakah dia akan sideways lebih panjang atau tidak. Kalau melihat gelagatnya saham-saham PAPP dari yang dulu saham brand yang naik terus, sekarang brand nggak terlalu naik, kita ngelihat ini TPIA dan juga BRPT ini dia sideways-nya nggak akan lama ya. Jadi sideways-nya tuh akan sedikit saja dan mungkin bisa lanjut naik lagi. Cuman perhatikan ketika dia naik belakangan ini volumenya sudah mulai turun, jadi power untuk naik mungkin tidak sekuat sebelum-sebelumnya. Jadi kemungkinan kalau dia naik lagi liquidity-nya bakalan tidak terlalu besar. Kesimpulannya, kami masih wait and see untuk TPIA dan BRPT. Teman-teman yang mau dibimbing oleh M-Trade langsung aja ke mtrade.id ya. Jadi langsung ke mtrade.id, mtrade.id, langsung ke sini ya. Di sini ada tombol orange, jadi langsung aja kalau mau tanya-tanya tentang M-Trade. Oke. Oke, ini aku ke brand, sedikit ke brand. Brand ini gerakannya agak lambat ya. Jadi yang lagi ada project memang TPIA karena anaknya mau IPO. Jadi wait and see dulu juga buat brandnya. Patternnya justru malah agak konvergen, artinya ketika dia naik volume naik, pas turun volume turun. Tapi wait and see dulu aja. Aku mau move ke saham yang lain yang bakalan dapat sentimen positif dari Danantara. Itu apa? Yang bakal dapat sentimen positif dari Danantara itu saham-saham dari sektor perbankan Himbara. Himbara apa saja dan kenapa? BMRI, BBRI, BBNI, BBTN, BRIS. Karena Danantara mau mendukung program 3 juta rumah dengan memberi modal 130 triliun rupiah sampai akhir tahun ini. Nah, teman-teman, yuk kita lihat chartnya beberapa saham ini. Tadi di awal aku udah bahas beberapa tentang BMRI, BBRI, dan BBNI. Mungkin aku akan lanjutkan dengan BBTN dan BRIS. Bentar, minum dulu. Segar. Danantara bantuin program 3 juta rumah supaya masyarakat makin mudah beli rumah lewat KPR bunga ringan karena bakal dikasih subsidi bunga juga. Semoga nggak banyak yang macet. Kalau kondisi begini perekonomiannya lagi melambat, banyak yang ngutang, khawatirnya banyak yang macet juga. Kalau BCA dengar-dengar bantu program 3 juta rumah ini cuman 1.000 doang ya, jadi resikonya lebih kecil. Jadi kalau buat long term investing ya BCA yang masih growth-nya 2 digit juga, dan secara laporan keuangan rasio-rasionya yang masih paling bagus. Yang lain Himbara ya oke lah. Oke, yuk kita lihat buat beberapa bank Himbara yang potensi dapat sentimen positif dari Danantara, terutama BBTN. Yuk langsung aja kita simak saham BBTN. Sebentar ya. Di sniff sama arah. Oke, mari kita lihat saham BBTN. BBTN hari ini dia mantuliti
Mantulity dari supportnya 1150. Setelah terhembus sentimen positif soal Danantara yang support 3 juta rumah ini. Nah, 39 pangsa pasar KPR per Maret 2025 itu dipegang BBTN. 82 pangsa pasar KPR subsidi BTN. 85% dari portfolio itu merupakan segmen KPR. Jadi nggak heran kalau BBTN yang paling diperhatikan dengan sentimen Danantara bantu 3 juta rumah ini. Teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung ke Igoy. Oke, secara chart aku kasih garis merah, ini support yang kuat buat trading jangka pendek doang. Ini jangka pendek doang. BBTN kita sempat cuan lumayan dari bawah ya. Aku coba buka. Tuh. Mari kita lihat BBTN. M-Trade baru buy lagi tadi. Cuan 26% dari 22 April sampai 2 Juni. 22 April itu di sini. Sampai 22 Juni itu di 22 Juni ngantuk saya. 20 tanggal berapa sih? Tanggal 2 Juni kayaknya. Iya, 2 Juni di sini. Oke, jadi di sini nih. Terus kita lagi buybacknya baru ngetes aja juga tadi. Secara valuation BBTN valuasinya udah pastilah lebih murah daripada BBCA. Kan tapi dia gerak naiknya juga lebih lambat ya. Dia masih di standar deviasi -1, jadi valuasinya bisa dibilang masih murah si BBTN ini. Masih under value dan sebenarnya kalau menurut aku ya, ini kesempatan yang bagus. Kenapa? Karena kemarin pas di -1 udah agak tinggi dikit, sempat tertinggi di situ. Ini di bawah -1. Jadi masih sangat murah sekali secara valuasi, meskipun tidak semurah bulan April kemarin, tapi ya, I mean for investing, for long term investing, kalau misalkan mau value investing ini lebih masuk akal, gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham-saham dari sektor properti. Kalau dari segmen properti belum ada konfirmasi langsung developer mana bakalan terlibat dalam proyek ini Danantara ya. Tapi kita ngelihat SMRA dan CTRA ini bakalan potensi diuntungin. Teman-teman yang di TokTok yang diet boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Kenapa? Karena keduanya tuh punya proyek rumah tapak di luar kota sebesar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, Cibubur, hingga Medan dan Makassar. Dan harga rumah yang mereka jual tuh banyak yang masih di bawah 5 miliar, bahkan mulai dari 500 juta sampai 2 miliar untuk tipe rumah sederhana atau menengah di beberapa proyek. Nah, contohnya CTRA, ini SMRA ya, contohnya CTRA, nanti CTRA saya jelaskan juga secara teknikal bagaimana. Pernah menawarkan rumah mulai 700 jutaan di proyek seperti Citra Maja dan Raya dan Citra Garden Serpong. Terus SMRA tuh punya klaster rumah di Sumarekon, Bekasi dan Karawang yang nyasar kelas menengah. Jadi mungkin mereka akan kedampak positif dengan sentimen tadi dan antara bantu-bantu itu. Belum dikonfirmasi, kita juga masih wait and see dulu. Oke, kita lihat chartnya SMRA. Setelah sekian waktu saham-saham banking dan properti terkoreksi sideways, kok saya melihat ada tanda-tanda saham banking dan properti ini bakalan mulai ada tanda-tanda bisa mantul next week or this week ya. Kenapa? Ya semua sektor gantian ya. Waktu itu banking dan properti jalan duluan. Terus kemudian gantian sektor komoditi. Komoditinya udah lari kenceng. M-Trade cuan banyak banget dari saham-saham komoditi ya. Oke. Toba nggak mau turun. Cuan sekitar 60-an%, PGEO dan banyak lagi saham yang lain. Ya, jadi kita lagi nge-watch untuk saham-saham yang retrace
ya. Contohnya saham-saham dari sektor properti dan banking ini. Selengkapnya akan dibahas di morning briefing M-Trade besok. TPS sebenarnya ada sentimen positif lagi, akan mengakuisisi refinery milik PCS Singapura. Nah, tapi aku nggak bahas lebih dalam, nanti dikira aku pom-pom TPIA, aku mau bahas PGEO. Nah, jadi sentimen untuk saham-saham properti dan lain-lain besok akan lebih banyak dibahas di morning briefing M-Trade. Terus kemudian, ya tolong tim coach, please note. Oke, terus kemudian PGEO. PGEO ini habis bagi dividen masih tetap moncer juga. Habis bagi dividen, penghitungan dividen XD tuh biasanya turun. Kenapa? Ya karena XD tuh orang banyak profit taking, tapi ternyata masih moncer, masih naik. Kesimpulannya investor tuh masih optimis banget buat saham ini gitu. Jadi kita ngelihat PGEO ini menarik ya. Jadi untuk jangka pendek kita masih kita ada buyback kemarin udah cuan 8-11% buat buybacknya PGEO ini dari M-Trade, dan untuk jangka menengahnya cuan 61-65%. Disclaimer teman-teman semuanya, M-Trade bukan berarti tidak pernah rugi ya, M-Trade bisa rugi juga. Saya akan kasih lihat sedikit hasil dagangan M-Trade yang sudah direview sell. Banyak cuan yang masih di hold ya, jadi banyak cuan yang masih di banyak yang sahamnya posisi cuan masih di hold maksud saya. Oke ya. Terus nah ini aku kasih contoh Indi tadi profit taking jangka pendek loh. Kenapa sih jangka pendeknya kok di review sell Indi gitu? Mungkin ada yang penasaran. Nah, karena just sideways aja jangka pendeknya, tapi jangka menengah kita masih hold dia, masih menarik. Terus kemudian ada saham MDKA yang tadi kemarin kita ada profit taking untuk jangka menengahnya loh. Ada apa nih dengan MDKA? Jangka menengah itu biasanya jarang di sell kalau patternnya tidak bagus. Apakah MDKA ini patternnya jadi nggak bagus untuk jangka menengah? Kemarin kelihatan di sini ekornya lumayan tinggi dan sempat agak patah di sini. Jadi kita profit taking dulu untuk jangka menengah, tapi kita masih akan watch lagi untuk MDKA ini. Oke, terus kemudian BRMS ya, jadi ini saham BRMS-nya kemarin kita juga ada profit taking untuk jangka menengah. Ada apa nih? Nah, kita perhatikan kenapa MDKA BRMS kemarin kita ada profit taking. Ya, secara investor gede mereka juga ada profit taking juga di sini. Tapi jangka pendek kita akan masih tetap watch lagi, jadi masih di tektokin terus. Semua ada pergantian cycle-nya. AMMN kemarin kita juga profit taking atau sell dulu karena ada guyuran kemarin lumayan dalam meskipun hari ini hijau. Yang paling penting buat kita adalah ngamanin cuan dulu. Jadi jangan dipikir kayak wah kalau udah habis merah bakalan merah lagi, mungkin habis profit taking besoknya hijau ya wes, tetap legowo, tetap bersyukur aja. Teman-teman yang di TokTok yang detail langsung ke Igoy untuk bisa lihat chart saham yang aku mau bagiin ya. Terus kemudian BRMS cuannya lumayan, terus HRTA. Jadi kemarin kita banyak profit taking saham mas-masan ya, jadi mas-masan. HRTA jangka menengah kita masih ada. Kemarin HRTA itu juga turunnya lumayan, jangka pendek kita ada profit taking, tapi jangka menengah kita masih hold, dan kita masih akan watch dia untuk koreksinya buat swing trading lagi. Menarik ya. Oke, jadi menarik banget kalau saat ini, menurut aku ini lagi menarik banget buat trading nih ya, karena sektornya tuh bergantian berotasi, bergantian naik. Nah, kebalikan dengan yang saham-saham mas-masan yang lain yang kemarin kita sell, hari ini justru malah kita ada review buy Antam. Maunya sih dia turun sampai 3090, tapi ternyata konsolidasinya pelit banget ya, sekitar 3170 doang. Nah, jadi Antam ini menariknya kenapa? Karena rekomendasi Antam itu dinaikkan jadi buy oleh Macquarie. Target harganya Macquarie itu 39, lah gak jauh. 39 tuh cuman segini doang sih sebenarnya. Sebenarnya kalau aku memperhatikan Antam ini udah kemahalan untuk trading maupun untuk investasi. Loh kok kenapa M-Trade masuk? Trading jangka pendek aja loh, tek-tok doang. Perhatiin Antam penting, jangan lihat di 4 Januari di Januari 2021. Ya, ini naiknya kan gendeng banget nih sama Desember 2020 naiknya kenceng banget nih.
Ini sudah bulan ketiga Antam naik, harus rasional. Ada yang namanya naik, ada namanya turun. Ya itulah saham, kalau nggak naik ya turun. Nah ini udah naiknya kencang banget, jadi kita trading jangka pendek doang. Kita tidak masukkan ke jangka menengah, meskipun Macquarie ada target harga baru 39 dan rekomendasinya buy. Ada yang menarik dengan Antam sebenarnya. Harga Antam ini udah naik 113% sepanjang 2025. Dan dia naik terus, membentuk higher high terus, nggak mau turun, nggak mau terkoreksi. Which is good, tapi intinya jangan beli di pucukan aja ya. Yang punya di modal bawah masih boleh hold. Majority analyst di saat ini tuh bilang buy saham ini, sisanya hold. Belum ada yang bilang sell. Tapi ingat Warren Buffett selalu bilang, kenapa Warren Buffett selalu lebih perform dibandingkan fully, dia nggak lama-lama. Oke. Ya, jadi dividen yieldnya Antam sekitar 4,49% aja. Come date 20 Juni. Jadi 20 Juni M-Trade akan profit taking karena modal kita untuk trading hari ini masuk berarti agak tinggi. Ex-date 23 Juni. Turunnya nggak akan sampai signifikan banget. Untuk kalian yang punya modal bawah tuh modal artinya di bawah 2.400-an. Kalau ngelewatin tanggal 20 Juni masih nggak masalah. 23 Juni turun kalau dari dividen 4-5%-an nggak masalah selama trend teknikalnya masih naik. Jadi kalau misalkan tiba-tiba jatuh volume gede, itu yang kalian harus hati-hati. APBN Mei defisit 21 triliun. Kesimpulannya sih pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan. Oke. Beberapa data ekonomi China, harga rumah masih turun tapi membaik, produksi industri tumbuh melambat, retail sales menguat, investasi tumbuh sedikit, tingkat pengangguran menurun. Kesimpulan, ekonomi China mulai stabil, didorong dengan penguatan konsumsi dan pertumbuhan investasi di sektor manufaktur. Kira-kira itu yang saya pengen sampaikan malam hari ini. Aku mau cek komen-komen kalian. Jangan lupa kalau mau belajar long term investing, belajar ketik Mvestart tanggal 28 Juni jam 10 pagi. Daftarnya ketik DM aku Mvestart atau di Igoy, ada linknya di sini. Terus buat kalian yang mau belajar kripto, hari Sabtu nanti ada webinar Cryptofolio bersama dengan M-Trade juga ya. Acara ini gratis untuk M-Traders. Untuk non M-Traders ada biayanya tapi ada diskon. Just DM aku Cryptofolio. Oke, aku masih nunggu komen-komen yang masuk di Igoy sambil aku cek PTBA Pesap. Oke, dari Igoy, dari YT ada yang nanya PTBA Pesap. Dari Tok ada yang nanya Java. PTBA Pesap. Bedanya M-Trade dengan live aku apa? Beda dong. Kalau di M-Trade itu kan dikasih review buy-nya tuh real time ya. Jadi real time dan firm gitu loh. Kalau di live gini kan aku lebih ke ngebahas secara umum, secara sentimen. PTBA hold aja dulu, belum buy lagi. Bumi ini ada kuasi reorganisasi. Tadi kita ada review buy lagi. Menarik sih Bum ini ke depan kayaknya kinerjanya bakalan lebih bagus. Kuasi reorganisasi itu artinya dia selama ini laporan keuangannya tuh kan masih mencatatkan kerugian dari yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi nggak bisa bagi dividen. Nah itu mau dihapus biar nanti ke depan tuh laporan keuangannya tuh bisa cuan gitu loh, biar bisa bagi dividen. Pris kelewat. Ya udah gitu aja ya, selamat malam. Miss M-Trade Mvest bedanya apa? M-Trade itu untuk trading, Mvest bimbingan untuk long term investing. Ilmunya totally different. Oke, good night. Thank you. Yang mau daftar M-Trade atau mau tahu M-Trade langsung aja ke mtrade.id. mtrade.id. URL-nya itu gampang ya. Di situ ada tombol oranye, langsung di tap aja di situ. Thank you. Good night yang di Igoy.